Salam berjumpa kembali dengan saya, Arno Haryo Utomo dari Konsultan Perbankan Indonesia. Salam sejahtera, salam sehat selalu, shalom. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu pelaku bisnis BPR setanah air, Bank Perekonomian Rakyat yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan menjelang akhir tahun 2023, di mana kita masuk di dalam era digitalisasi untuk perbankan. Dan juga apa yang kita lihat Bapak Ibu Saudara pelaku bisnis BPR di hari-hari akhir tahun ini, banyak begitu besar sekali perubahan di dalam dunia bisnis, terutama di dalam perbankan karena adanya krisis global. Kita tahu bahwa Bank Indonesia sudah sangat bekerja keras untuk mengintervensi rupiah karena tekanan dolar, karena tekanan dari tingkat suku bunga The Fed dari luar negeri, Bapak Ibu, dari beberapa kondisi yang tidak pasti, yang unpredictable. Nah, saya Arno Haryotomo dari Konsultan Perbankan Indonesia memberikan literasi sedikit dan informasi singkat kepada Bapak Ibu pelaku bisnis perbankan Bank Perekonomian Rakyat. Kita mengetahui bahwa kinerja perbankan saat ini sedang di dalam kondisi banyak sekali tekanan, Bapak Ibu. Baik dari tekanan dari sisi ekonomi makro maupun dari sektor finansial. Nah, pada kesempatan ini kita juga mengetahui bahwa regulator atau OJK terus berulang-ulang untuk mengintervensi, untuk memberikan arahan, tuntunan, guidance kepada pelaku bisnis perbankan, dalam hal ini Bank Perekonomian Rakyat atau BPR, untuk lebih memiliki ketahanan secara fundamental, menjadi bank yang prudent, menjadi bank yang resilient, bank yang mampu menjawab kebutuhan pembiayaan maupun pendanaan di sektor ekonomi mikro. Kita tahu Bapak Ibu, setelah Undang-Undang P2SK ditetapkan oleh pemerintah dalam oleh Kementerian Keuangan, ini akan berdampak, ya, berdampak sangat besar sekali Bapak Ibu bagi bisnis perbankan, terutama BPR. Mengapa saya katakan demikian? Karena mau tidak mau BPR harus melakukan transformasi. Dari beberapa literasi yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu melalui media YouTube atau melalui web kami di konsultanperbankanindonesia.com, itu membawa suatu arah tujuan di mana program kami sangat peduli, program kami sangat mensupport untuk membantu BPR melakukan transformasi bisnis. Dalam hal ini kita akan memfasilitasi, KPI akan memfasilitasi BPR di dalam teknologi digital, Bapak Ibu. Nah, karena itu untuk masuk ke layanan teknologi digital, ada beberapa infrastruktur yang harus kita benahi. Nah, karena itu yang berkaitan dengan bisnis, itu yang akan kami bantu, Bapak Ibu, berkaitan dengan human resource sebagai aspek fundamental dari program pemberdayaan BPR yang mengarah kepada Bank Perekonomian Rakyat, bukan lagi menjadi Bank Perkreditan Rakyat, tetapi memiliki peran dan andil yang sangat besar untuk membangun, mensinergikan pelaku bisnis ekonomi melalui BPR. Nah, karena itu Bapak Ibu, di penghujung akhir tahun 2023 ini, menjelang tahun 2024, taruhlah kata tinggal 2 bulan lagi, Bapak Ibu ya, tidak terasa, kami dari Konsultan Perbankan Indonesia sekali lagi memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu melihat ada peluang besar yang nantinya kita akan masuk di era digital bagi BPR. Yang pertama. Yang kedua, program dari Undang-Undang P2SK dari regulator dalam hal ini juga OJK, kita tahu jumlah BPR secara nasional sudah semakin berkurang. Kemarin ada data informasi dari lembaga LPS, banyak BPR yang berguguran Bapak Ibu, karena kondisi tata kelola yang tidak bagus, karena kondisi tingkat kesehatan yang tidak bagus, juga karena fraud. Nah, karena itu sebetulnya saat ini kami dari Konsultan Perbankan Indonesia memberikan sedikit guidance atau arahan pada Bapak Ibu tentang program kami yang berkaitan dengan brainless banking system. Mengapa BPR harus transform, Bapak Ibu? Mengarah kepada perekonomian secara digital atau pelayanan perbankan secara digital, itu adalah menjadi dasar bagi kami untuk membantu BPR meningkatkan pendapatan non-bunga, Bapak Ibu. Kita tahu kalau BPR masih berada di pola-pola bisnis yang lama atau konvensional,
BPR akan semakin mengalami pressure atau tekanan. Ya, kita tahu sendiri saat ini perang tingkat suku bunga sangat gencar sekali di setiap pelaku bisnis perbankan atau jasa keuangan, Bapak Ibu. Karena itu peran BPR harus lebih. Saya katakan peran BPR harus lebih. Dan hari ini saya sampaikan pada Bapak Ibu pelaku bisnis Bank Perekonomian Rakyat, BPR memiliki peluang di 2024. Satu, untuk meningkatkan modal inti sesuai dengan kebijakan dari regulator. Yang kedua, untuk melakukan sinergi atau kolaborasi bisnis, Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah untuk mendigitalisasi layanan perbankan, Bapak Ibu. Nah, karena itu dalam upaya ini, kami dari Konsultan Perbankan Indonesia peduli untuk juga memberikan program-program yang berkaitan dengan sertifikasi atau peningkatan kompetensi secara profesional, secara person, Bapak Ibu, kepada setiap SDM atau pelaku bisnis BPR yang membutuhkan, yang berkaitan dengan tata kelola, yang berkaitan dengan manajemen risiko, yang berkaitan dengan audit internal, Bapak Ibu. Nah, karena itu kami sudah siapkan program, dan program kami sudah berjalan hampir 1 tahun ini, Bapak Ibu. Dan kami meminta kepada Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami, untuk bersama-sama terlibat, untuk membangkitkan kinerja BPR, satu. Yang kedua, untuk meningkatkan program BPR untuk lebih masuk ke dalam tatanan ekonomi mikro, tatanan ekonomi nasional yang sehat, Bapak Ibu, di dalam hal perekonomian, di dalam hal supply and demand, Bapak Ibu. Nah, karena itu BPR sangat vital sekali, Bapak. BPR memiliki sentral peran yang cukup bagus, peran yang cukup inti, yang cukup fundamental, Bapak Ibu, untuk BPR menjawab kebutuhan dari transaksi ekonomi secara nasional. Karena kita tahu dengan Undang-Undang P2SK yang masuk, yang sudah dijalankan oleh pemerintah, ini akan memiliki konsekuensi bagi BPR. BPR memiliki peluang juga untuk transform bisnis. BPR memiliki akses funding yang lebih murah ke pasar modal untuk melakukan IPO, Bapak Ibu. Nah, karena itu BPR akan masuk di dalam tatanan sistem layanan perbankan melalui pembayaran atau payment. Nah, karena itu Bank Indonesia sudah memberikan beberapa guidance dalam hal sistem pembayaran, dan ini akan dihandle oleh BI atau Bank Indonesia, Bank Sentral, untuk BPR juga bisa masuk ke dalam layanan pembayaran secara digital. Nah, karena itu sebetulnya program KPI, Konsultan Perbankan Indonesia, melalui program Laku Pandai, ini akan menjadikan BPR masuk di dalam layanan seperti BRI, Bapak Ibu, atau Briling, Bapak Ibu. Nah, itu yang sudah kami sampaikan di awal. Ya, jadi kami sudah sampaikan di awal bahwa BPR bisa menjadi seperti apa yang dikerjakan oleh BRI, Bapak Ibu, menjadi BPR Link, Bapak Ibu. Nah, karena BPR Link ini kita perlu sistem keagenan bagi BPR. Karena itu, Laku Pandai yang sudah kami siapkan bagi Bapak Ibu untuk menjawab tantangan bisnis. Satu, bagi BPR untuk masuk ke era digital. Yang kedua, untuk melakukan efisiensi operasional BPR, Bapak Ibu. Karena melihat dari kinerja TKS atau tingkat kesehatan bank, kita juga perlu aware, kita perlu waspada, Bapak Ibu. Ini akan mempengaruhi aspek layanan, cakupan besarnya aspek layanan yang akan dikerjakan oleh BPR, karena akan dimonitor terus oleh pihak regulator, Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu sebagai pelaku bisnis BPR yang sudah lama maupun yang baru menjalankan bisnis BPR memiliki visi yang sama dengan kami. Untuk kami membantu Bapak Ibu, kita bersama-sama bergandengan tangan untuk masuk di tahun 2024 ini. Bagi BPR yang akan melakukan transformasi, kami siap backup. Kami siap untuk dampingi Bapak Ibu. Karena itu saya Arno Haryo Utomo dari Konsultan Perbankan Indonesia, dan kami akan memberikan masukan kepada Bapak Ibu dan bisa berkomunikasi dengan kami dan bisa menghubungi PIC kami yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu melalui channel ini nanti, ya, melalui web kami di www.konsultanperbankanindonesia.com. Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan kami secara online, dan tim kami atau PIC kami akan menjadi sarana bagi komunikasi Bapak Ibu yang terus terhubung dengan kami untuk kami memberikan solusi, untuk kami memberikan way out atau jalan keluar bagi transformasi bisnis BPR. Karena itu transformasi tidak berkaitan saja dengan digital, transformasi tidak hanya saja berkaitan dengan bisnis, transformasi tidak hanya berkaitan saja dengan kelembagaan sesuai dengan tata kelola, tetapi transformasi lebih mengarah kepada fundamental, Bapak Ibu. Dari top manajemen sampai dengan middle sampai dengan lower. Nah, fundamental ini berkaitan dengan tata kelola, otomatis menjadi salah satu indikator tingkat kesehatan bank. Yang pertama, yang kedua adalah kinerja BPR. Karena itu kami juga siapkan BPR untuk memiliki
sistem penilaian kerja, performance appraisal berbasis reward and punishment. Dan dengan demikian kinerja akan lebih efektif, pihak top manajemen akan lebih dapat mengontrol kinerja operasional dan sesuai inline dengan tata kelola Bapak Ibu. Karena kalau hanya kita berdasarkan tata kelola atau GCG, hanya berdasarkan laporan yang harus kita laporkan ke OJK, tetapi Bapak Ibu tidak memiliki sistem penilaian kerja, maka arah tujuan bisnis Bapak Ibu belum tentu bisa tercapai. Karena potensi, saya katakan, potensi terjadinya fraud akan cukup besar. Karena itu KPI, Konsultan Perbankan Indonesia, melalui kantor kami di Semarang, melalui kantor pusat kami di Yogyakarta, bersinergi untuk membantu Bapak Ibu di mana Bapak Ibu berada di seluruh BPR wilayah nasional, dan ada online yang kami akan berikan lewat web kami, bisa konsultasi online secara gratis Bapak Ibu. Kami juga membuka portal untuk layanan konsultasi secara gratis secara online. Karena itu, mari kita bersama-sama membangun BPR menjadi BPR yang resilient, ya, menjadi BPR yang tahan uji, menjadi BPR yang sehat, dan BPR yang siap bertransformasi. Demikian literasi saya dari KPI, Konsultan Perbankan Indonesia. Saya Arno Haryo Utomo, mengucapkan selamat terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat memasuki tahun 2024. Mari kita song-song BPR menjadi BPR Bank yang lebih sehat. Terima kasih. Salam, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan.